anak-anak? Baik, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sudah berdoa? Sudah, Pak. Kalau sudah berdoa, saya langsung ke sesi. Ya, Siapa Pak. yang tidak hadir? Hadir Hadir semua, semua, Pak. Oke, pintar sekali. Langsung saja ke materi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi kegiatan ekonomi. Iya, Pak. Adik-adik, setiap hari manusia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut dapat berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan hiburan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adik-adik, bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia berkaitan dengan proses menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan barang dan jasa. Iya, Pak. Adik-adik, ada yang tahu pengertian kegiatan ekonomi? Tidak tahu, Tidak tahu, Pak. Jadi adik-adik, kegiatan ekonomi adalah skala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menghasilkan, menyalurkan, dan mengonsumsi barang atau jasa. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan. Adik-adik, kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh pelajar dalam bentuk yang sederhana. Misalnya adik-adik menjual makanan ringan di kantin atau membantu orang tua berjualan di rumah. Iya, Pak. Adik-adik, tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memiliki untuk yang pertama itu memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Yang kedua, adik-adik memperoleh keuntungan. Produsen dan pedagang melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan laba atau keuntungan dari hasil usahanya. Iya, Pak. Yang ketiga, adik-adik meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi, taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Yang keempat, adik-adik membuka lapangan kerja. Kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesempatan kerja bagi banyak orang, sehingga mengurangi pengangguran. Yang kelima, mendukung pembangunan negara. Pajak yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit. Nah, adik-adik, ada beberapa jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama itu produksi. Ada yang tahu pengertian produksi? Tidak tahu, Tidak Pak. tahu, Pak. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa maupun menambah nilai guna satu barang agar lebih bermanfaat bagi manusia. Sampai sini mengerti? Mengerti, Pak. Adik-adik, tujuan produksi yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua memperoleh keuntungan, dan yang ketiga menambah nilai guna barang, yang keempat menyediakan lapangan pekerjaan, yang kelima meningkatkan kemakmuran masyarakat. Adik-adik, faktor-faktor produksi yang pertama itu sumber daya alam atau SDA. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi. Contohnya itu tanah, air, hutan, dan hasil tambang. Yang kedua itu sumber daya manusia, tenaga kerja yang dapat terlibat dalam produksi. Contohnya itu petani, guru, dan dokter.
Yang ketiga, adik-adik modal. Contohnya itu mesin, kendaraan, gedung, dan yang terakhir uang. Yang keempat, kewirausahaan. Kemampuan seseorang dalam mengelola faktor-faktor produksi agar menghasilkan keuntungan. Contoh kegiatan produksi yaitu petani menanam padi, nelayan menangkap ikan, penjahit membuat pakaian, pengrajin membuat kerajinan tangan, dan yang terakhir pabrik memproduksi kendaraan bermotor. Yang ke B itu distribusi. Ada yang tahu pengertian distribusi? Tidak tahu, Tidak tahu, Pak. Pak. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar dapat digunakan sesuai kebutuhan. Tujuan distribusi adik-adik, yang pertama itu menyampaikan barang kepada konsumen, menjaga kesediaan barang di berbagai wilayah, mempercepat perputaran ekonomi, dan memudahkan masyarakat memperoleh barang. Jenis-jenis distribusi yang pertama, distribusi langsung. Produsen menjual barang langsung kepada konsumen. Contohnya itu petani menjual hasil panen langsung ke pembeli. Yang kedua, adik-adik, distribusi tidak langsung. Contohnya itu pabrik mengirim barang ke distributor lalu ke toko. Yang ketiga, distribusi semi langsung. Contoh distribusi semi langsung, adik-adik, yang pertama itu pedagang menjual sayuran di pasar. Yang kedua, agen menyalurkan gas LPG. Yang ketiga itu kurir mengantar paket. Dan yang terakhir, distributor mengirim barang ke supermarket. Yang berikut ada adik-adik, konsumsi. Ada yang tahu pengertian konsumsi? Tidak tahu, Tidak Pak. tahu, Pak. Jadi konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adik-adik, tujuan konsumsi itu yang pertama itu memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua mendapatkan kepuasan, dan yang ketiga menjaga kelangsungan hidup, yang keempat mendukung aktivitas sehari-hari. Adik-adik, faktor yang mempengaruhi konsumsi itu yang pertama itu pendapatan. Pendapatan semakin tinggi, biasanya semakin besar kemampuan konsumsinya. Yang kedua itu harga barang. Harga barang yang murah cenderung meningkatkan jumlah konsumsi. Yang ketiga selera, yang keempat pendidikan, dan yang kelima sosial. Contoh kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan konsumsi yang adik-adik, yang pertama itu makan dan minum, menggunakan pakaian, membaca buku, menonton film, dan yang terakhir menggunakan layanan internet. Jadi adik-adik, materi kita hari ini telah selesai. Sampai sini sudah mengerti? Mengerti, Pak. Oke. Adik-adik, sebelum pulang, saya ingin menyimpulkan materi terkait kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3 kegiatan utama. Yang pertama, produksi, yang kedua, distribusi, dan yang ketiga, konsumsi. Produksi berperan menghasilkan barang dan jasa, dan distribusi menyalurkan kepada masyarakat. Sedangkan konsumsi adik-adik menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga kegiatan ini saling berhubungan dengan menjadi dasar berlangsungnya perekonomian suatu negara.